Selamat pagi anak-anak. Kita akan mulai pembelajaran hari ini dengan materi yang baru, yaitu teks persuasif. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut, Ibu akan memberikan informasi tujuan untuk pembelajaran materi hari ini. Tujuan pembelajaran materi hari ini yaitu melalui aktivitas belajar mandiri ini, kalian akan dituntun untuk menentukan struktur dan kebahasaan teks persuasif. Selain itu, kalian bisa melakukan telaah pustaka agar dapat menyebutkan dan menjelaskan bagian dari struktur dan kebahasaan teks persuasif tersebut. Berdasarkan kegiatan belajar ini, diharapkan kalian menjadi siswa yang memiliki rasa ingin tahu dan mampu berpikir kritis. Baiklah anak-anak, kita akan masuk kepada materi teks persuasif. Yang pertama Ibu bahas adalah pengertian teks persuasif. Teks persuasif adalah jenis teks yang bersifat mengajak, menghimbau, dan mempengaruhi dengan mencantumkan fakta, bukti, dan kalimat ajakan. Pernyataan-pernyataan di dalam teks tersebut mendorong seseorang untuk mengikuti harapan atau keinginan-keinginan penulis sebagai tulisan yang bersifat ajakan. Selain itu, pernyataan-pernyataan di dalam teks persuasif cenderung mempromosikan sesuatu yang diperlukan pembaca. Selanjutnya, tujuan daripada teks persuasif. Tujuannya untuk mempengaruhi dengan cara memberikan bujukan pada pembacanya, agar setiap orang yang membaca mempercayai dan melakukan apa yang disampaikan oleh sang penulis di dalam paragraf tersebut. Kita lanjutkan dengan ciri-ciri teks persuasif. Ciri yang pertama adalah berisi data dan fakta. Hal ini dikarenakan tujuan utama dari teks ini adalah untuk mempengaruhi pembaca. Sebab itu, teks persuasif memiliki alasan-alasan yang kuat disertai dengan data dan fakta. Yang kedua, meyakinkan pembaca. Teks persuasif ini berusaha meyakinkan pembacanya untuk melakukan atau mempercayai yang ditulis oleh penulis. Yang ketiga, berisi kata-kata ajakan. Ya, teks ini banyak menggunakan kata-kata ajakan seperti ayo, mari, lakukanlah, dan lain-lain. Yang keempat atau yang terakhir, menghindari konflik. Teks persuasif biasanya menghindari konflik agar kepercayaan pembacanya tidak hilang dan supaya kesepakatan pendapat antara penulis dan pembaca tercapai. Yang selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis teks persuasif. Jenis teks persuasif yang pertama adalah persuasif politik. Persuasi politik dipakai dalam bidang politik oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang politik dan kenegaraan. Yang kedua adalah persuasi pendidikan. Persuasi pendidikan dipakai oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang pendidikan dan digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Yang ketiga, persuasi advertensi atau iklan. Persuasi iklan ini dimanfaatkan terutama dalam dunia usaha untuk memperkenalkan suatu barang atau bentuk jasa tertentu. Yang terakhir, persuasi propaganda.
Propaganda sering dipakai dalam kegiatan kampanye. Isi kampanyenya biasanya berupa informasi dan ajakan. Tujuan akhir dari kampanye adalah agar pembaca atau pendengar menuruti isi ajakan kampanye tersebut. Selanjutnya, kita masuk kepada struktur teks persuasif. Yang pertama adalah pengenalan isu. Ya, pengenalan isu di sini dimaksudkan berupa pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaraannya itu. Yang kedua yaitu rangkaian argumen atau pendapat-pendapat atau juga fakta. Ya. Rangkaian argumen di sini dimaksudkan berupa sejumlah pendapat penulis, pembaca terkait dengan isu yang dikemukakan pada bagian sebelumnya. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumennya itu. Yang terakhir, maaf bukan yang terakhir ya, ini masih yang ketiga, yaitu ajakan-ajakan. Pernyataan ajakan yakni sebagai inti dari teks persuasi yang di dalamnya dinyatakan dorongan kepada pembaca atau pendengarnya untuk melakukan sesuatu. Pernyataan itu mungkin disampaikan secara tersurat ataupun tersirat. Adapun kehadiran argumen berfungsi untuk mengarahkan dan memperkuat ajakan-ajakan itu. Nah, ini baru yang terakhir ya. Penegasan kembali atau simpulan dari rangkuman, ya bisa juga. Nah, penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya yang biasanya ditandai oleh ucapan atau ungkapan-ungkapan seperti berikut. Demikianlah, dengan demikian, oleh karena itulah. Ya. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah mengerti dengan materi yang Ibu sampaikan? Kalau belum mengerti juga, kalau kalian bisa mengulang kembali tayangan materi yang sudah Ibu bahas. Kalau sudah mengerti, puji Tuhan. Dan kita akan akhiri pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya.